Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Tegar Tandika, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang organizational change yang dikaitkan atau dikonkretkan dengan perusahaan di mana saya bekerja sekarang, yaitu di sebuah perusahaan manufacturing rubber automotive parts. Nah, apa sih sebenarnya proses perubahannya itu? Kalau diibaratkan sebagai dengan metafora air, nah ini metafora air tenang menunjukkan bahwa perubahan adalah gangguan sesekali dalam aliran normal dan dapat direncanakan dan dikelola saat itu terjadi. Dan dalam metafora jeram air putih, perubahan adalah keberlanjutan dan mengelola perubahan adalah proses yang berkelanjutan. Model tiga langkah Lewin mengatakan bahwa perubahan dapat dikelola dengan mencairkan status quo, berubah ke keadaan baru, dan membekukan kembali perilaku baru. Nah, kekuatan yang dapat mempengaruhi perubahan itu dibagi dari dua faktor. Ada faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternalnya ada changing consumer needs and wants. Ini kalau dicontohkan di perusahaan saya ya, kan pada kondisi sekarang produsen mobil ini semakin menuntut pasokan rubber part yang dengan kualitas yang tinggi, umur pakai yang lebih lama, dengan bobot yang ringan. Tapi mereka juga menuntut dengan harga yang paling murah. Nah, ini adalah salah satu contoh faktor eksternal. Lalu untuk new government laws ini contohnya pemerintah kan sekarang memberlakukan regulasi baru yang mewajibkan penggunaan bahan baku karet yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, ini juga pastinya membuat eh, faktor yang mempengaruhi. Lalu ada lagi changing technology. Untuk changing technology ini kan sekarang yang tadinya eh, mesin-mesin konvensional atau mesin-mesin dengan metode bahan bakar ini itu kan pasti membutuhkan rubber parts di dalamnya. Nah, tetapi sudah mulai agak bergeser ke industri mobil listrik, electric vehicle. Nah, otomatis itu akan mereduce penggunaan rubber parts di bagian engine karena kan yang tadinya dari engine bakar menjadi engine listrik. Nah, otomatis kan engine listrik ini rubber partsnya akan berkurang. Lalu untuk segi internal nih, internal ini perubahan organisasi, new organization strategy. Nih, contohnya di perusahaan saya itu adalah pemerataan karyawan karena perusahaan saya ini membawahi dua perusahaan besar. Dua perusahaan besar ini itu mempunyai bisnis yang sejenis atau sama identik. Nah, sehingga komposisi karyawannya pada saat ini sedang disamaratakan antara PTA dengan PTB sehingga uh, sedang terjadi yang namanya perubahan strategi secara organisasi. Lalu selanjutnya adalah change in composition of workforce. Ini untuk uh, contohnya ini kalau di perusahaan saya adalah memanfaatkan karyawan baru ya, khususnya yang baru menempati departemen engineering untuk mengembangkan uh, mold atau cetakan baru sehingga masalah-masalah yang terdahulu itu bisa diselesaikan. Lalu untuk new equipment itu next untuk changing employee attitudes. Ini contohnya dari perusahaan saya adalah melatih karyawan dalam metode pemecahan masalah perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Lalu untuk tipe-tipe perubahan organisasi sendiri itu terdiri dari 3 jenis, yaitu struktural, teknologi, dan people. Untuk masing-masing contohnya sendiri, untuk yang dari struktural ini perusahaan yang sedang saya
bergabung ini adalah memiliki struktur fungsional yang bermacam-macam. Nah, ini yang bermacam-macam ini bisa diubah menjadi satu, atau dilebur jadi satu. Tadinya itu engineering dan maintenance itu kondisinya eh, gabung, tapi karena memang bidangnya itu sudah sedikit bergeser, berbeda, jadinya dipisahkan. Engineering berdiri sendiri dan maintenance juga berdiri sendiri. Lalu untuk contoh yang teknologi, nah ini untuk perubahan teknologinya sendiri dari sebelumnya itu untuk sistem pencatatan atau keluar masuk barang di gudang, dari gudang eh, raw material atau maupun juga gudang finish good itu masih pakai sistem manual. Jadi ini lagi ada menuju perubahan ke sistem ERP. Nah, sehingga pasti akan berubah prosesnya, berubah metodenya, dan juga berubah peralatannya. Yang tadinya kita butuh banyak pencatatan, nantinya sudah akan terkoneksi dengan secara otomatis. Lalu untuk selanjutnya, people. Nah, ini ada salah satunya ada attitude, expectation, perception, behavior, dan individual and groups. Nah, ini perubahan-perubahannya sudah mengarah, kalau di perusahaan saya ini sudah mengarah kepada uh, lebih melek kepada Six Sigma atau Lean Manufacturing, sehingga nantinya akan bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan juga hanya membutuhkan sumber daya yang minim. Lalu selanjutnya adalah mengelola resistensi terhadap perubahan. Orang-orang menolak perubahan karena ketidakpastian pastinya. Kebiasaan, kekhawatiran, kehilangan pribadi, dan keyakinan bahwa perubahan tersebut tidak dalam kepentingan terbaik organisasi. Teknik untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan meliputi pendidikan dan komunikasi, partisipasi, fasilitas dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan kooptasi, dan juga koersi. Lalu juga ada masalah-masalah kontemporer dalam manajemen perubahan. Karena setiap adanya perubahan dalam suatu organisasi pasti ada efek yang timbul, yang secara gamblang ya, secara general pasti yang akan timbul adalah stres. Stres ini sering muncul saat ada perubahan. Manajer bisa membantu karyawan dengan memastikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, memperbaiki komunikasi, dan menyediakan program-program mendukung kesejahteraan karyawan. Karena memang perubahan itu adalah sesuatu yang berat. Jadi di sini ada tugas manajer yang harus bisa mensupport timnya supaya perubahan ini bisa berjalan dengan apa yang diinginkan. Lalu agar perubahannya berhasil ini, organisasi harus siap berubah, manajer juga harus paham perannya, dan karyawan juga harus semuanya dilibatkan. Nah, untuk stimulating innovation, ini ada beberapa faktor yang mesti disiapkan. Jadi pertama dibagi menjadi 3, yaitu variabel struktural, variabel budaya, dan variabel sumber daya. Untuk variabel struktural sendiri, ini terdiri dari turunannya lagi, itu seperti penerimaan ambiguitas, toleransi terhadap yang tidak praktis, kontrol eksternal yang rendah, toleransi terhadap resiko, toleransi terhadap konflik, fokus pada tujuan, dan fokus sistem terbuka umpan balik positif. Kalau dikaitkan dengan perusahaan saya saat ini, nah ini seperti toleransi terhadap yang tidak praktis, kontrol eksternal yang rendah. Jadi perusahaan itu punya kendali penuh kepada semua kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan. Jadi kontrol-kontrol dari eksternal seperti dari customer atau dari perusahaan lain itu sangat rendah, sehingga eh, karyawan merasa aman sehingga bisa menstimulasi inovasi-inovasi. Lalu seperti untuk yang variabel
budaya ya. Variabel budaya ini seperti mentoleransi eh, yang tidak praktis, mentoleransi konflik, fokus pada tujuan bukan sarana, menggunakan fokus sistem terbuka, memberikan umpan balik positif, dan menjadi pemimpin yang memberdayakan. Lalu untuk ketiga adalah variabel sumber daya. Nah, variabel sumber daya ini termasuk kepada komitmen tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan, keamanan kerja yang tinggi, dan orang-orang yang kreatif. Nah, ketika perusahaan saya ini berkomitmen terhadap pelatihan dan pengembangan, pastinya ini akan menstimulasi inovasi-inovasi karena dari karyawan yang punya yang sudah tertraining, sudah well trained, pastinya akan mempunyai pandangan-pandangan yang baru supaya bisa menghasilkan inovasi-inovasi. Lalu juga keamanan kerja yang tinggi ketika dia eh, sudah menjadi karyawan tetap pasti bisa menstimulasi inovasi. Dan tentunya orang-orang kreatif yang ada di suatu perusahaan tersebut pasti juga berperan banyak menyampaikan atau menghasilkan stimulasi-stimulasi inovasi. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.